Banyak hal mungkin bisa terjadi di dunia ini. Selama Tuhan berkehendak, sesuatu yang menurut akal manusia tidak mungkin bisa saja terjadi. Misalnya, seorang yang sudah meninggal bisa saja hidup kembali jika Yang Kuasa memang berkehendak. Dan kasus ini benar-benar terjadi hingga membuat gempar orang-orang yang menyaksikannya. Beberapa orang dinyatakan meninggal secara medis, namun takdir berkata lain. Dan berikut, kami rangkum beberapa kasusnya dalam 7 jenazah bangkit dari kubur. Kasus terbaru peristiwa bangkit dari kubur terjadi di La Entrada, bagian barat Honduras. Seorang remaja cantik yang masih berusia 16 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah terjatuh di rumahnya. Namun setelah sehari dimakamkan, terdengar suara teriakan dan permintaan tolong dari remaja 16 tahun tersebut. Kerabat dan keluarga berusaha membongkar makamnya dan menyelamatkannya. Namun ternyata ketika dibongkar, Nancy Perez, nama gadis ini, telah benar-benar meninggal dunia. Ketika peti mati dibuka kembali, kerabat menemukan bahwa kaca peti mati hampir hancur karena dipukul olehnya. Jari-jari Perez juga terlihat memar dan terluka. Tapi sayang, usaha keluarga untuk menyelamatkannya tak membuahkan hasil. Remaja ini meninggal untuk kedua kalinya. Setelah diperiksa oleh tenaga medis, ketika terjatuh, ia sempat tak sadarkan diri karena panik mendengar suara tembakan. Ketika tidak sadarkan diri, gadis ini mengeluarkan busa sehingga keluarga menganggap bahwa ia sedang kerasukan roh jahat. Keluarga pun akhirnya membawanya ke pendeta untuk dilakukan pengusiran roh jahat. Tetapi yang terjadi, ia justru berhenti bernapas dan diduga meninggal oleh keluarga. Padahal sebenarnya mungkin saja saat itu ia masih bisa diselamatkan jika langsung dibawa ke rumah sakit. Di Jerman, jenazah seorang nenek 92 tahun tiba-tiba hidup lagi dan merintih dari dalam peti mati. Petugas penggali kuburan yang mendengar rintihannya pun terkejut bahkan pingsan. Direktur rumah sakit dan pemakaman kemudian menghampiri anak buahnya dan memeriksa sang nenek. Ia juga segera memanggil ambulans agar si nenek langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya ketika sang nenek tiba di rumah sakit, kondisi nenek hidup lagi ini kembali menurun. Nenek malang ini pun akhirnya meninggal dunia untuk kedua kali. Kejadian ini diduga terjadi lantaran malpraktik, sehingga perempuan tua ini tidak memperoleh perawatan ketika pertama kali dinyatakan wafat. Fenomena teriakan keluar dari kuburan juga terjadi di Thessaloniki, sebelah selatan Yunani. Seorang petugas pemakaman terkejut saat salah satu kuburan mengeluarkan suara teriakan. Ketika mencari asal suara itu, ia membongkar sebuah kuburan baru. Si petugas dengan cepat membongkar kuburan, namun ketika dibongkar, jenazah wanita berusia 45 tahun ini sudah terlanjur meninggal kembali. Jenazah wanita ini pun langsung diangkut lagi untuk diselidiki lebih lanjut. Banyak yang tidak percaya peristiwa hidup kembali ini benar-benar kenyataan. Beberapa menduga bisa saja wanita ini sebenarnya belum benar-benar meninggal saat ia dinyatakan meninggal. Pelayat di Aljazair sempat heboh berlarian ketika jenazah yang sudah masuk ke liang lahat tiba-tiba terbangun. Wanita tua yang ada dalam liang lahat ini tiba-tiba saja membuka matanya. Wanita berusia 70 tahun ini baru saja dikeluarkan dari keranda jenazah dan direbahkan di dalam kubur. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, tiba-tiba jenazah membuka matanya dan mulai bernafas. Sontak, para pelayat langsung lari karena terkejut dengan pemandangan yang tak lazim ini. Para pemuka agama yang tetap berada di dekat jenazah kemudian memeriksa jenazah dan menyatakan bahwa perempuan ini masih hidup. Para pelayat pun kembali dan mengangkat jenazah keluar dari kubur untuk dibawa pulang. Acara pemakaman wanita ini berubah menjadi sebuah perayaan.
Jika kasus-kasus sebelumnya jenazah hanya berteriak dan membuka mata, di Tiongkok ada seorang nenek yang sudah dinyatakan meninggal tiba-tiba saja memanjat kuburannya sendiri. Liu Shufeng memanjat kuburannya sendiri setelah 6 hari berada di sana. Nenek berusia 95 tahun ini tadinya ditemukan pingsan dan tidak bernafas di tempat tidurnya. Oleh para tetangga, ia dinyatakan meninggal karena tidak merespon ketika dibangunkan. Akhirnya sang nenek pun dimakamkan. Ketika dimakamkan, peti mati sang nenek tidak dipaku, sehingga bisa dibuka dengan mudah. Inilah yang membuat sang nenek bisa keluar dan berjalan menuju desanya. Ketika ditemukan oleh pihak keluarga, si nenek segera diperiksa ke dokter dan dinyatakan sehat. Seorang wanita di Mesir dilaporkan menjadi korban pembunuhan kakak dan pamannya sendiri. Polisi sempat menahan orang yang menjadi tersangka karena ada laporan dari beberapa orang yang melihat pelaku memakamkan wanita tersebut. Tetapi selang beberapa hari setelah penangkapan, wanita yang dikabarkan terbunuh ini bangun dari makamnya sendiri dan mendatangi kantor polisi untuk melapor. Awalnya ia mengadukan bahwa kakak dan pamannya melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya. Kasus ini pun akhirnya sampai di pengadilan. Namun polisi terkejut ketika di pengadilan pernyataan sang wanita ternyata berubah. Ia mengatakan bahwa ia awalnya mencoba bunuh diri karena perceraiannya. Kakak dan pamannya menemukan dia pingsan, mengira bahwa wanita tersebut sudah mati, padahal ia hanya pingsan. Taman pemakaman Fehazi Vasconcelos di wilayah Sao Paulo heboh karena seorang wanita berteriak sambil lari ketakutan lantaran melihat tangan terjulur dari dalam kubur. Petugas unit gawat darurat pun datang untuk menggali apa yang dilihat wanita tersebut. Ketika digali, ditemukan seorang pria yang bernafas di pemakaman itu. Para petugas kemudian melarikan pria ini ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata pria ini menderita masalah kejiwaan. Belum diketahui dengan pasti bagaimana ia bisa terkubur di pemakaman ini. Kemungkinan ia diserang orang dan dibuang di kuburan. Setelah mendapat perawatan, pria ini dikembalikan kepada keluarganya. Polisi masih menyelidiki apa sebenarnya penyebab pria ini terkubur hidup-hidup. Pemirsa, itulah 7 jenazah bangkit dari kubur versi on the spot. Apa yang terjadi pada jenazah ini merupakan rahasia ilahi. Ini adalah bukti bahwa kehidupan dan kematian berada di tangan yang kuasa. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan.